Iya, Indonesia terkenal negara makmur, tanahnya subur. Coba ya, pemerintah di setiap kabupatennya itu menampung khusus tenaga inti yang menangani tentang penanaman padi yang sistemnya estafet. Artinya yang 200 ini mengelola di setiap desa yang ada lahan tidurnya, itu dimanfaatkan. Lalu yang 200 ini, tenaga inti ini, agar fokus cara kerjanya, maka harus ada lembaga yang mengayominya. Oke lah, katakan seumpamanya di bawah naungan yaitu BUMN, karena badan usaha milik negara ini sudah pasti dari sisi finansial juga terjamin, dari sisi hukum juga terjamin. Maka orang-orang ini yang 200 tenaga kerja untuk menangani tentang penanaman padi di setiap pelosok kabupaten, setiap desa atau setiap kecamatan, itu sistemnya estafet. Di mana yang ada lahan tidur, disitulah ditanam. Maka setelahnya selesai ditanam, maka untuk menunggu panen berikutnya, maka yang 200 ini mulai dibagi menjadi 100 per. Artinya yang 100 nanti untuk bagian pemupukan, yang 100 lagi untuk melanjutkan penanaman di daerahnya yang lain, yang memang harus ditanam di lahan tidur. Itu di setiap kabupaten. Dan berikutnya otomatis yang 100 bagian yaitu memberi pupuk, lalu berikutnya karena sudah waktunya panen maka dipanen, dan begitulah seterusnya. Ini kalau dikerjakan satu kabupaten seumpamanya 200 orang. Dari sisi tenaga kerja pun, maka di sini akan menampung yaitu pekerja-pekerja yang menganggur ataupun yang belum benar-benar yang dinamakan produktif. Maka disitulah nanti tenaga benar-benar produktif, artinya bekerja terus menerus, tidak ada hentinya. Artinya Indonesia, maka kalau seluruh Indonesia, seluruh kabupaten mengerjakan atau mengelola cara seperti ini, bisa dibayangkan yang namanya Indonesia begitu benar-benar kebanjiran yang namanya padi. Tidak harus impor, tidak harus membeli ke luar negeri. Itu yang namanya padi. Artinya Indonesia akan benar-benar melimpah dari sisi bahan pokok yaitu padi. Masya Allah, tidak bisa terbayangkan kalau begitu Indonesia benar-benar banyaknya lumbung-lumbung di mana-mana, di setiap kabupaten di seluruh Indonesia. Indah sekali. Indah dari sisi bahan pokok Indonesia, benar-benar Masya Allah kebanjiran, penuh, yang akhirnya pemerintah pusat pun ikut andil diekspor di mana tenaga, di mana pemerintahan luar negeri yang memerlukannya. Ini dari sisi tanam padi, insya Allah pemerintah dari sisi hutang negara insya Allah bisa terbayar. Ya, walaupun mungkin setiap tahunnya
hanya ya, jangan hanya lah. Alhamdulillah kalau ini terjadi. Jangan hanya itu sesuatu ucapan yang menyepelekan, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka azab yang datang. Jadi walaupun nanti setiap kabupaten atau setiap provinsi ataupun seluruh negara seluruh tanah air ini disatukan akan mendapatkan capaian 200 triliun atau 200 miliar per tahun, itu lumayan bisa menambah income pemerintah untuk membayar hutang ke luar negeri. Nah, itulah angan-angan saya. Kira-kira bagaimana menurut Anda? Coba mari kita sama-sama untuk memikirkan negara ini yang kaya raya, yang subur makmur, tapi belum dikelola dengan cara yang maksimal. Oke? Ayo kita bantu pemerintah agar negara ini maju dari sisi finansial, dari sisi produksi, dan segalanya. Tidak harus mengandalkan dari yang namanya hasil dari alam, emas, litium, dan nikel, tapi dari sisi makanan, dari sisi palawija dan segala rempah-rempahannya pun kita harus benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin agar negara ini subur makmur, tentrem, raharjo, gemah ripah, loh jenawi. Kalau dalam bahasa agamanya, Masya Allah. Ya, silahkan diperhatikan, dipikirkan sendirilah. Kalau masalah agama, saya yakin Majelis Ulama lebih tahu, para pemimpin-pemimpin agama Islam, terutama dari pesantren-pesantren, itu para kiai itu lebih tahu. Jadi itulah dari sisi agama apa yang harus dikedepankan, kemakmuran untuk rakyat bangsa Indonesia yang benar-benar mendapatkan naungan rahmat, barokah, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.